Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update satu saham dividen investing yang akan bagi dividen di akhir tahun 2024. Valuasinya masih murah dan laba perusahaan terus meningkat. Apakah di harga saat ini masih layak untuk dikoleksi? Nah, jadi sebelum bahas, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham ADRO, PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Harganya hari ini mengalami kenaikan 0,28% di level 3.530 dan masih kuat guys ya untuk bertahan dan juga uptrend. Jadi teman-teman yang sudah buy on weakness di harga 2.300-an, 2.500-an, bahkan di level 3.000-an ini masih sangat layak untuk di hold guys ya. Dan kita akan beberkan alasannya kenapa saham ADRO ini masih sangat layak ya untuk teman-teman keep untuk dividen investing. Jadi untuk labanya pada kuartal 2 2024 guys ya, untuk laporan keuangan terbarunya, laba bersih atau net income-nya mengalami kenaikan secara year on year dari 6,2 triliun menjadi 6,8 triliun. Meskipun secara semesteran guys ya, untuk semester 1 2024, tepatnya kuartal 1 dan juga kuartal 2 di tahun ini rata-rata mengalami penurunan 10% guys ya, tapi memang sudah mulai bangkit lagi laba bersihnya pada kuartal 2 2024. Valuasinya juga masih cukup murah ya, PE ratio di angka 4 kali dengan PBV 0,97 kali. Lalu kita cek dari total cash 45 miliar dengan aset 168 miliar, liabilitas 42 miliar, dan total ekuitasnya 116 miliar. Jadi total hutangnya ini masih jauh ya guys ya, berada di bawah total ekuitas, yang berarti debt to equity ratio saham ADRO ini masih sangat aman. Lalu dari sisi profitabilitas, net profit margin juga tinggi ya, 26,42%, dan juga yang terpenting adalah rutin bagi dividen guys ya, 2 kali dalam setahun. Dan kita lihat guys, untuk dividen yield ini mencapai 18,41% guys ya. Jadi teman-teman yang masih keep dan sudah beli di harga bawah ya, silahkan lanjut hold ya guys ya, karena saham ADRO ini sangat layak ya untuk dividen investing. Lalu kita cek juga dari sisi return on asset 14,86% dan return on equity 21,44%. Dan pendapatan dan juga laba ADRO ini didapatkan guys ya dari penjualan batubara, yang mana paling besar ini diekspor ke luar negeri. Ada yang ke Cina, India, dan lain-lain guys ya. Untuk ekspor batubaranya mencapai 74,8%, sedangkan sisanya adalah penjualan di domestik atau di Indonesia. Lalu untuk saham ADRO ini secara seasonality guys ya, memang pada bulan September probabilitas kenaikannya ini masih cukup tinggi. Kapan kita melakukan DCA lagi, kapan kita cicil beli lagi saham ADRO, tentunya bukan di bulan Agustus dan juga bukan bulan September. Karena ada kemungkinan ADRO ini sampai bulan September nanti ya guys ya, bisa naik ya, karena probabilitas kenaikannya ini sangat bagus, mencapai 71% di bulan September. Jadi kapan nih kita mulai cicil beli lagi saham ADRO? Ya ketika harga sahamnya turun. Ingat guys, belilah saham bagus di harga bawah, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya guys ya. Jadi untuk dollar cost averaging atau cicil beli saham ADRO, teman-teman jangan sampai belinya di pucuk. Meskipun ya ini kan DCA gitu ya, bebaslah beli di harga berapapun. Enggak gitu guys ya. Tentu saja kita pun punya beberapa pakem-pakem ya yang bisa menyebabkan investasi kita itu gimana sih biar investasi kita itu lebih lebih efektif ya, lebih cepat cuannya dan lebih cepat compoundingnya. Itu dollar cost averagingnya juga harus diperhatikan ya. DCA-nya juga jangan beli di harga berapapun, tapi beli itu ketika harga sahamnya sudah downtrend. Nah, kapan kira-kira ADRO berpotensi turun? Ya ada potensi turun itu di bulan Oktober dan juga November guys ya, dengan probabilitas kenaikan yang kecil, hanya 29% di bulan Oktober dan 43% di bulan November. Lalu kapan ADRO naik lagi? Biasanya naik lagi menjelang dividen interim, tepatnya di bulan Desember guys ya, karena rata-rata dividen ADRO untuk dividen interimnya itu cum date-nya di bulan Desember ya, atau di akhir Desember seperti itu. Dan nanti pembagian dividennya di awal tahun 2025 nanti ya guys ya, untuk pembayaran dividennya. Nah, jadi probabilitas kenaikan untuk ADRO pada bulan Desember ini cukup bagus ya, 57%-an. Jadi untuk ADRO ini 43,9% dimiliki oleh pengendali, yaitu PT Adaro Strategic Investment, dan porsi masyarakat 32%, untuk pihak afiliasi 7,4%, dan ada saham treasury 3,8%. Dan kita masih percaya guys ya dengan pengendali ataupun direksi ya dari ADRO ini, di mana Bapak Garibaldi Thohir ini sudah
menyatakan bahwa Adro kemungkinan besar ke depannya akan terus bagi dividen kepada para investor. Jadi dapat kita kategorikan ya, untuk teman-teman yang sudah beli di harga bawah, saham yang sangat bagus untuk dividen investing ini tergantung teman-teman. Apakah memang mau untuk dividen investing ya, untuk di keep dan di hold ya, untuk jangka panjang, untuk dollar cost averaging, atau mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk jualan di harga tinggi ya, boleh-boleh saja ya guys ya. Teman-teman jangan terlalu fanatik ya. Kalau misalkan memang butuh uang atau mau pindah ke saham lain yang lebih bagus juga tidak masalah sebenarnya gitu ya. Tapi sejauh ini ya, Adro ini memang saya perhatikan adalah saham dividen investing yang terbaik ya. Salah satu yang terbaik adalah Adro. Seperti itu guys. Jadi untuk Adro ini ya seperti yang tadi saya katakan, rutin bagi dividen guys ya, dan berpotensi bagi dividen kembali dengan tanggal kumdet di akhir Desember ya guys ya, di 2024 ini. Karena di beberapa tahun sebelumnya pun memang kumdet dividennya adalah di akhir Desember di setiap tahunnya. Jadi karena 2 kali bagi dividen ya, ada dividen interim dan juga dividen final. Dan jika kita lihat dari imbal hasil dividen yieldnya juga cukup menarik guys ya. Bahkan sempat ya bagi dividen yang cukup tinggi itu di tahun 2023 lalu yang mencapai 20% guys untuk imbal hasil dari dividen yieldnya. Jadi saham yang sangat cocok ya untuk dividen investing, teman-teman bisa dapat double cuan. Yang pertama adalah dari dividen dan juga capital gain. Kembali lagi ingat guys ya, untuk memaksimalkan profit baik dari dividen dan juga capital gain, untuk tambah profit dari dividen teman-teman gampang, tinggal tambah muatan saja. Tapi untuk memaksimalkan profit dari capital gain itu harus ada metodenya, yaitu beli ketika terkoreksi saja. Jangan ketika naik teman-teman beli ya guys ya, itu namanya teman-teman averaging up. Padahal kita melihat ada potensi nanti penurunan di sekitar bulan Oktober dan juga November ya, seperti itu. Lalu untuk ADRO ya, di sini kita akan proyeksikan untuk dividennya, untuk dividen tahun 2025 guys ya. Untuk full year estimasi full year EPS di angka Rp743 per saham dengan dividen payout ratio 40-50% dan potensi dividennya Rp397 sampai Rp371 per saham dengan potensi yield 8,4 sampai 10,5% di harga saat ini. Tentu saja untuk teman-teman yang sudah buy on weakness di sekitar 2.300 sampai 2.500-an, tentunya teman-teman akan mendapatkan yield yang lebih besar lagi. Ya bisa mencapai belasan persen bahkan guys ya. Jadi untuk ADRO ini kalau misalkan kita perhatikan ya, dari area bottomingnya memang sudah naik sangat tinggi. Bahkan di harga saat ini itu sudah naik 50% guys ya. Jadi congrats teman-teman yang kemarin juga ambil dividennya, cuan double. Baik dari dividen dan juga dari capital gain. Seperti itu guys. Jadi meskipun hari ini IHSG-nya mengalami kenaikan guys ya, 0,8% di level 7.658 dan ada potensi IHSG ini akan terus naik sampai bulan September mendatang. Kita melihat saham-saham sektor batubara termasuk ADRO ini masih kuat ya guys ya untuk bertahan di zona uptrend seperti itu. Jadi masih sangat layak untuk di hold dikarenakan ya guys ya, ada satu alasan kenapa saya bilang Adro ini masih sangat layak di hold, itu dikarenakan akumulasinya masih bagus. Selama akumulasi ini masih bagus, teman-teman jangan khawatir ya guys ya. Selama tidak ada outflow yang lebih besar daripada 100 miliar, maka teman-teman ya santai aja dulu gitu ya, hold dulu ya teman-teman. Kalau misalkan mau invest jangka panjang, ya udah teman-teman pun memang harus perhatikan money flow-nya ya, seperti itu, agar kita tahu ya apakah big money ini ada peluang untuk jualan ya, sudah melakukan penjualan atau big money-nya ini masih masuk ya. Sejauh ini sampai hari ini pun memang masih ada inflow 2,6 miliar guys ya, net buy dari investor asing seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.